wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Sadistiani. Nama saya Danendra. Yasmin Firdaus Fauzia dengan NPM 2323 11027 23231118 23231105. Saya sebagai ketua kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan mengenai everyday AR dalam kehidupan sehari-hari dalam sektor bisnis. Pada video kali ini akan menjadi penyelesaian tugas pada prodi perdagangan internasional. Tugas ini merupakan mata kuliah dasar-dasar hubungan internasional dari Universitas Widyatama. Yang pertama ada tentang hubungan internasional. Apa sih hubungan internasional? Hubungan internasional merupakan suatu proses interaksi manusia yang terjadi di antara bangsa untuk dapat mencapai suatu tujuan. Hubungan tersebut dapat berupa suatu interaksi antar individu, antar kelompok, atau juga hubungan antar negara. Misalnya seperti hubungan ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial budaya, atau juga negara-negara yang membentuk organisasi seperti PBB atau juga ASEAN. Selanjutnya ada everyday AR. Apa sih everyday AR? Sederhananya, everyday AR adalah suatu konsep hubungan internasional yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti kita berbelanja online di Shopee dengan penjual yang berasal dari negara lain lalu dikirim ke negara Indonesia. Ekonomi hubungan internasional. Kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara yang satu dengan yang lain dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. AFTA adalah singkatan dari ASEAN-China Free Trade Area yang merupakan kawasan perdagangan bebas antara 10 negara anggota Association of Southeast Asia Nation atau ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok. AFTA secara resmi berlaku pada 1 Januari 2010. AFTA juga mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan kerjasama ekonomi. Impor dan ekspor adalah dua kegiatan perdagangan internasional yang penting bagi perekonomian suatu negara. Menurut Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia pada bulan Maret 2022 mencapai 26,50 miliar US dollar dan nilai impor mencapai 21,97 miliar US dollar. Kinerja ekspor dan impor di bulan tersebut berhasil menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Impor dan ekspor juga memiliki dampak pada neraca perdagangan suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil mencatat surplus perdagangan yang cukup kuat. Pada bulan Januari 2023, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 3,87 miliar US dollar. Oke guys, sekarang saya sedang bersama dengan Raisya. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kak Raisya, yaitu terkait tentang marketplace Shopee, khususnya tentang pembelian produk dari luar negeri. Sebelumnya, Kak Raisya pernah nggak sih membeli produk dari luar negeri melalui aplikasi Shopee? Pernah dong, sering juga sih. Saya membeli perintilan dan terutama case handphone dari negara China. Oke, sama dong dengan studi kasus yang sedang kita tugaskan, yaitu kita membawa contoh yaitu case HP dari Shopee dan terutama dari negara China. Menurut Kak Raisya, kenapa sih produk case HP dari China itu kakak beli gitu? Pertama, karena mungkin dari segi harganya murah dan kualitasnya oke juga. Dan kedua, mungkin barangnya macam-macam ya, kalau dari China mungkin segitu. Oke, nah itu kan tadi dari dampak positifnya. Menurut Kak Raisya, ada gak sih kayak sisi negatifnya atau kekurangannya? Ada dong, terutama di masalah pengiriman yang cukup lama, PO juga, dan sekitaran seminggu lah datang ke rumah. Oke, boleh ditunjukin case HP yang pernah dibelinya? Ini ya guys, contoh barangnya. Di sini saya akan mewawancara tentang marketplace yaitu Shopee yang bisa menjangkau ke luar negeri, dan di sini saya sudah menemukan salah satu yang buat wawancaranya, yaitu Perkenalkan, nama saya Farel Family Fahri dengan NPM 23231131. Oke, di sini saya akan menanyakan menanyakan tentang marketplace Shopee yang bisa menjangkau pembeliannya hingga luar negeri. Nah, bagaimana tanggapan Farel soal
tanggapan saya bagus-bagus aja sih selagi tidak merugikan salah satu pihak negara ya. Selain itu juga bisa kita beli baju atau jaket dari negara lain di marketplace tersebut. Lalu misal contohnya ambil dari Cina, lalu kita bisa mengambil bahan atau sampel dari produk tersebut, lalu kita aplikasikan menjadi suatu produk yang bisa dijual ulang, begitu. Nah, jadi begitu tanggapan soal pembelian yang menjangkau. Nah, oke, pertanyaan kedua, apakah dengan marketplace Shopee Anda setuju bahwa kita bisa melakukan kegiatan hubungan internasional sehari-hari pada bidang bisnis? Gimana menurut Anda? Dari saya sendiri kan nggak tahu ya, jadi saya searching itu tadi. Jadi berdasarkan hasil penelusuran saya, tidak jelas apakah Shopee ini secara tegas setuju atau untuk terlibat dalam aktivitas bisnis internasional. Namun Shopee ini sendiri telah menerapkan strategi pemasaran di seluruh dunia untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis asing. Gitu. Jadi gitu, paham kan kalian semua? Nah, gimana nih teman-teman dari penjelasan kelompok kita dan 2 wawancara yang tadi setelah teman saya lakukan, apakah kita sudah bisa menyimpulkan apa itu FIDIR? Jadi di kesimpulan video ini, FIDIR adalah salah satu konsep dalam ilmu hubungan internasional yang dapat membantu untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri dan kebijakan hubungan internasional yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, begitupun sebaliknya. Salah satu aplikasi yang sering kita gunakan marketplace yaitu Shopee adalah salah satu jembatan di mana kita dapat melakukan kegiatan FIDIR dalam sektor bisnis. Nah, semoga video ini dapat membuat kita lebih paham apa itu FIDIR. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.